gas. Busway, Pak. Busway bisa juga ada teknologi yang pakai gas. Yang pakai uap. Pakai uap, kereta api juga bisa, Pak. Masih ada kereta api pakai uap. Di mana? Di mana lo? Mungkin gawe-gawe wae sih gue. Ada masih kalau kalian ke Ambarawa sana masih ada kereta api pakai uap, tapi buat wisata. Oh. Tapi kalau sekarang udah nggak ada lagi soalnya polusinya lebih besar. Kalau udah pakai uap. Kalau yang hybrid ini artinya dia bisa pakai listrik, bisa dia juga pakai bensin. Ada mobil Honda yang baru, Pak. Apa? Ya ada sih teknologi yang seperti itu, kayak kendaraan mobil-mobil lain dia bisa dicas pakai listrik atau bisa diisi pakai bensin, tergantung sumber dayanya. Oke Panji, terima kasih. Iya Pak, sama-sama Pak. Sekarang kontrolnya jadi jarak antar kendaraan. Ada yang manual atau visual, ada yang manual atau pakai sinyal, ada yang otomatis. Jadi kalau manual visual ini ya kayak kita mengendarain kendaraan pribadi normal, kayak kita pengendara. Kalau yang ini manual pakai sinyal, kereta api atau pesawat. Otomatis, kendaraan yang menggunakan otomatis, ini bisa juga kapal api, kapal laut. Kendaraan yang menggunakan otomatis kayak kendaraan sekarang ada yang mempunyai sensor remnya di sini. Kayak kendaraan Tesla, kendaraan listrik itu dia bisa menggunakan sensornya sendiri, jadi bisa digerakkan secara otomatis. Nah, jenis pelayanan ada yang berdasarkan jenis rute dan pergerakan. Contohnya yang pertama, short haul translate, pelayanan jarak dekat untuk kawasan tertentu seperti airport, kampus, atau JBD. JBD itu apa? Kebanyakan CBD. Ada yang tahu panjangan CBD? Apa model busway itu Pak ya? CBD ini kayak zona perkotaan. Komersial. Ya berarti dia kendaraan feeder gitu Pak? Bukan, komersial bisnis. Distrik. Contoh kota yang CBD itu kalau di Indonesia Tangerang. Nah, jadi ada angkutan khusus melayani Tangerang Jakarta atau Bekasi Jakarta yang masuk dalam Jabodetabek. Kalau City Transit, angkutan umum perkotaan, siapa yang bisa bantu saya ini? Hanifuddin Rashid. Hanifuddin Rashid. Ya. Contohnya, angkutan umum yang termasuk dalam jenis pelayanan City Transit. Busway Pak. Busway tadi ya. Kalau yang regional transit? Regional transit. Angkutan umum antar kota. AKAP AKDP itu Pak ya? AKAP AKDP. Contohnya apa sih AKAP AKDP nih? Yang banyak kita lihat. Kalau misalkan AKDP berarti kan antar
kota antar provinsi. Berarti AKDP Jakarta ke Lampung gitu. AKDP antar kota dalam provinsi. Oh ya, AK Pak maksudnya. Nah, kalau akap ini kendaraan apa? Contohnya aja yang mereknya. Bis Pak. Bis, ya bis apa? Mereknya. Nah, Jakarta ke Lampung. Biasanya pakai apa? KLS, Damri, Kak. Damri, KLS, ya betul. Arimbi, Lorena. Arimbi. Remaja. Putra Remaja, banyak Puspa Jaya. Kalau AKDP, Puspa Jaya, AKDP juga. Puspa Jaya juga AKDP sih. Ada yang ke Rangkaian umum. Tulang Bawang, ada yang ke Mesuji ya. Nantian Tam. Bus-bus di Terminal Rajabasa jelek-jelek. Oke, selanjutnya berdasarkan jadwal pemberhentian. Jadi ada yang local service, ada yang accelerated service, ada yang express service. Masih ke ya, oke lah Sendri, Sen. Yang local service. Lokal service tuh kayak KRD kereta itu, kereta yang itu tuh Pak. Tiap berhenti kan, tiap stasiun dia berhenti. Apa contohnya? KRD, KMB. kereta KRD. Kayak di setiap stasiun kan dia berhenti Ya. di Lampung. Jadi contohnya kalau kita dari Lampung ke Kota Bumi, banyak dia berhentinya di mana-mana ya. Iya, Rajabasa berhenti, ini berhenti. Selain kereta, Setiap lain kereta busway, GRT itu tadi ya. Sungkem, Mbak. BRT. Kalau yang kedua yang accelerated service, hanya berhenti di pemberhentian tertentu. Apa ya? Kereta juga ada Pak yang berhenti di tertentu, nggak semua titik itu aja. Yang kereta ke Palembang. Itu kereta apa ya? Kalau travel, Iya, travel yang accelerated service. masuk sini. Iya, masuk situ. Kalau yang melayani jarak jauh, express service, Pesawat, pesawat, kapal laut, kapal laut. dan lain-lain lah. Kalau berdasarkan waktu operasi, ada yang all day service, artinya dia beroperasi sepanjang hari. Apa angkutan umum yang beroperasi sepanjang hari dari pagi ke pagi lagi ada dia. Angkot. Tengah malam ada. Ada angkot malam. Ada. Ini yang tadi itu kendaraan RHA. Ride hailing application. Gojek, Grab, kamu cari tengah malam juga pasti ada dia. Ada yang peak hour service. Berdasarkan pada jam sibuknya. Ada nggak? Kendaraan apa itu? Bus sekolah. Atau angkutan karyawan. Yang dioperasikan pada event tertentu, dia contohnya kayak bus pariwisata. Gitu. Untuk klasifikasi generik angkutan umum, ada dia street transit, ini sama semi rapid transit, rapid transit.
Ini sama kayak penjelasan yang sebelumnya, dia ada yang jalurnya terpisah ataupun bercampur dengan kendaraan umum lainnya. Karakteristik sistem angkutan ada yang berdasarkan sistemnya, ada yang tingkat pelayanan, impact, cost. Jadi untuk evaluasi, 4 inilah yang diperlukan. Kinerjanya gimana? Jadi kalau kamu mengevaluasi angkutan umum, kamu naik BRT, sistemnya gimana? Apakah dia masih pakai tiketing online atau manual bayar cash, atau dia bisa ngetap kartu? Itu kerja sistemnya, dievaluasi. Ada yang kedua, tingkat pelayanannya. Pelayanan apa yang dirasakan oleh pengguna? Apa misalnya kamu naik BRT, AC-nya nggak hidup, AC-nya mati, panas, nggak ada musik. Ini tingkat pelayanan, level of service. Yang ketiga, impact-nya. Ada nggak dampak dari angkutan umum itu pada daerah yang dilayani? Jadi kalau misalnya ada bus besar BRT melewati suatu kampung, rutenya berdampak nggak terhadap daerah itu? Apakah nantinya jalan itu jadi berkembang atau malah menjadi padat karena yang tadinya hanya bisa dilewati satu motor, satu mobil, dia dilewati satu bus besar. Yang terakhir ada cost atau biaya. Ini menyangkut biaya investasi dan biaya operasi. Tarif juga masuk dalam sini. Kamu menggunakan angkutan umum itu yang paling penting kan tarifnya. Dia lebih mahal atau lebih murah daripada kamu menggunakan kendaraan pribadi. Ini tadi sama, yang balik lagi ke sini, kinerja sistem, ada servisnya, ada operasinya, jumlah unit yang dilayani, kecepatannya, rehabilitasinya, keamanan, kapasitas, produk kapasitas, productivity, utilisasi. Ini contoh kinerja sistem angkutan umum. Yang kedua, tingkat pelayanannya, ada yang terukur, ada yang tidak terukur. Jadi kalau tingkat pelayanan ini kalian ambilnya ini dari kuesioner. Kamu survei, kamu ambil kuesioner, kamu tanya penggunanya, gimana pelayanan yang diperoleh dari angkutan tersebut. Yang ketiga, impact-nya, seperti tadi, dampak terhadap lingkungan dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dampak jangka pendek antara lain mengurangi kemacetan, pengurangan pencemaran udara, kebisingan, estetika. Ini ada grafik kecepatan polusi. Cara bacanya gimana? Siapa nih? Ratih Riza. Atau Pak Eko Bestiawan nih, Pak Eko. Iya, Pak. Ini kita ada grafik hubungan kecepatan dan polusi. Coba baca satu grafik yang ini. Ini gimana cara bacanya? Ini tampilannya masih yang ini, Pak. Masih jenis pelayanan ini, Pak. Belum tampilan grafik, Pak. Tampilannya. Coba ya, tak ulang share screen-nya. Ini? Nah, iya, Pak. Sudah, Ya. Pak. Oh ya. Coba yang ini aja nih. Ini artinya gimana cara baca grafik ini? Antara speed, kecepatan dengan polusi.
Oh, itu kan ada interval kecepatan tuh. Setiap naik ini polusi naik. Makin rendah kecepatan polusinya semakin tinggi. Makin rendah kecepatan, Hmm? polusi makin Tinggi. makin tinggi, Pak. Iya, oke, benar. Jadi semakin kita merendahkan kecepatan, banyak gas yang terbuang, polusinya semakin tinggi. Atau semakin kita kenceng memacu kendaraan, maka polusi yang dihasilkan juga semakin rendah. Karena makin cepat dia terbuang satu dengan udara. Sama halnya dengan yang ini dan juga ini. Oke, terima kasih Pak Eko. Siapa? Yang ketiga, cost tadi dapat dibagi dalam investment cost, capital cost, dan operating cost. Jadi tarif itu masuk dalam sini. Ini ada grafik antara investasi, cost, dan jumlah penumpang. Jadi kalau bisa kalian lihat di sini, ini jumlah perjalanan. Ini biaya perjalanan. Semakin banyak dia, yang di tengah ini garis ini investmentnya. Investasi, jadi kalau dia investasi 35 million dolar, dia mempunyai jumlah pengguna perjalanan 60.000, maka dia mendapatkan 30.000 dia per kali perjalanan. Kenain garis yang satu ini. Jadi artinya jika investment 35 million dolar, maka dengan jumlah 60.000 dapat menentukan tarif harian $30 per hari. Ada yang ditanya tentang grafik ini? Kalau nggak ada, kita lanjut. Ini nanti cara menghitung perhitungan lebih lanjutnya setelah UTS. Untuk evaluasi tadi, jadi kita ingat ini intinya 4 kategori. Yang pertama kinerja, yang kedua pelayanan, dampak, cost. Aspek ini yang saling berkaitan antara lain untuk melakukan evaluasi dan sistem kerja yang baik antara angkutan umum tersebut. Ini tadi ada yang low jenis moda angkutan umum, ada yang low capacity, medium capacity, high capacity. Jadi kalau yang low capacity kayak taksi, dial ride, RH tadi, jitney itu kayak sejenis bajai. Kalau yang medium ini biasa, ada yang bisa kalian sebut busway atau Transjakarta, ada yang BRT kalau di Lampung, bus rapid BRT Lampung. Ada yang high performance, ini lebih luas lagi kapasitasnya, dia MRT sama LRT tadi itu. Ini kembali
cerita sejarah sebelumnya. Jadi awalnya angkutan umum darat ada di omnibus. Ini contoh awal dari bus, masih pakai roda dan biasanya ditarik oleh kuda, ataupun ke zaman selanjutnya dia mulai dikasih oleh dengan mesin uap. Ada yang menggunakan kuda, horse car, ada yang menggunakan kabel car. Ini bisa disebut awal mula teknologi sebelum KRL, kereta listrik. Transisinya setelah masuknya era teknologi, omnibus tadi menjadi bus yang punya mesin diesel. Bahan bakarnya juga udah mulai ganti jadi bensin. Udah mulai hidup perekonomian. Nah, sekarang udah mulai banyak bus. Ada macam-macam bus, ada articulated bus sambung, 2 bus disambung. Kalau kalian pernah naik Transjakarta, itu 2 bus disambung. Semakin banyak volumenya, dia semakin bisa banyak angkut penumpang. Ada juga yang double decker, disambungnya tapi ke atas, nggak ke samping menjang, tapi dia lebih ke atas. Double decker kalau di Jakarta cuma digunain sebagai pariwisata. Jadi dari dia keliling kota tua Monas, dia masih pakai double decker. Ada. Yang ketiga, LRT tadi. Light Rail Transit. Sama, ini tergantung kapasitas antara LRT sama MRT. Ini contoh-contoh kereta lainnya bisa kalian lihat. Ini materi ada di Ubel Apps, kalian bisa download di Ubel Apps. Ini juga ada kayak McFly di Shanghai atau Shinkansen di Jepang. Light bus ini kalau kita ya bus Kopaja. Kalau di Hong Kong light bus kayak gini, dia pelayanannya lebih rendah setingkat di bawah dari Transjakarta. Ini di pertemuan pertama udah pernah kita bahas tentang struktur kota zonasi. Jadi kalau semua perjalanan ada dia dari rumahnya di sini, menuju satu komplek komersil yang disebut CBD tadi. CBD tadi ada sekolahan di tengah juga, mall juga di sini, pusat pemerintahan juga di sini. Maka nanti akan terjadi kemacetan di CBD, Commercial Business District. Jadi ini rute perjalanannya. Gimana caranya kalau dari angkutan umum shifting dari pengguna kendaraan pribadi, private car, ke public car. Caranya ya dengan menghambat pergerakan daripada kendaraan pribadi tersebut. Dan bisa juga ini diberi subsidi lebih murah. Jadi misalnya kalau kalian dari kota A ini dia masuk ke CBD, harus muter dulu lewat sini jalurnya, baru dia ke sini. Kalau di angkutan umum langsung, jadi dia butuh. Nah, kalau dia pakai kendaraan pribadi, dia lewatin memutar dulu, tapi kalau dia pakai public transport, dia bisa langsung terus. Itu yang menyebabkan bisa terjadinya shifting tadi, perpindahan dari pengguna angkutan pribadi ke angkutan umum. Untuk pertemuan kali ini cukup ada yang mau ditanyakan
Ini sama penjelasan tentang CBD tadi. Untuk absensi bisa kalian absen di UBL Apps, kalau enggak ke Pak Naryo di TU atau Mas Adit, tanda tanganin aja semua di situ absennya. Minggu depan kita UTS online pakai Google Form kayak waktu kuis. Kalian bisa ngakses itu nanti pada pukul 8 sampai 9.40. Link Google Form ujiannya nanti saya masukkan pas pukul 8 itu di UBL Apps. Kalian bisa barcode atau kalian bisa ketik linknya di Google Chrome atau internet kalian masing-masing. Tapi saya sarankan menggunakan laptop. Kalau pakai HP dia lebih putus tulisannya. Kalau begitu ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Coba tak lihat dulu muka-muka kalian ini. Ada online di mana? Ada yang di kampus, ada yang di rumah. Pada di kampus ini, Pak. Di kampus ya? Iya, Pak, sambil ngopi ini. Sebentar ya, untuk administrasi kampus tak screen cap dulu, baru tak kirimin ke TU. Buat absensinya, bentar. Oke, sudah, terima kasih. Kalau nggak ada yang bisa ditanyakan lagi atau mau ditanyakan lagi, kita akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.